Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu dari rumah-rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberkahi apa yang sedang kita lakukan maupun apa yang telah kita lakukan. Demikian pula kita berharap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita terus Allah jaga dan Allah tambahkan. Kemudian tidak lupa pula kita berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada semua umatnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, malam hari ini kita sudah sampai pembahasan hadis keberapa jemaah? Hadis ke-11. Coba dilihat yang punya bukunya atau punya file yang sudah kita bagikan. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-11 ini seperti apa? Panjang apa pendek, Pak? Pendek sekali. Ya. Hadisnya pendek sekali, Pak. Tapi apa? Bisa dikaji lebih dari 1 jam. Baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan an Abi Muhammad, dari seorang sahabat yang dia dikenal dengan kunyah atau julukan Abu Muhammad alias abahnya Muhammad. Siapa namanya? Siapa, Pak? Di sini Muhammad bukan nama Rasulullah ya. Tapi di sini adalah kunyah alias ya nama seorang yang lain yang diberikan atau disandarkan kepada ayahnya. Sedangkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri nama ayahnya siapa? Abdullah. Di sini bukan sedang membicarakan tentang Abdullah, tapi siapa? Al-Hasan ibn Ali. Siapa Hasan bin Ali jemaah? Masya Allah, ya, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kai-kai yang itu, ya. Dari siapa? Abu Muhammad, cucunya Rasulullah yang namanya Al-Hasan bin Ali. Ya. Dan di sini beliau tegaskan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai kata sibtun. Apa sibt jemaah? Cucu. Cucu dari anak perempuan itu namanya sibtun. Ya. Sedangkan kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Itu bahasa Arab, Masya Allah. Kalau kita cucu ya cucu pokoknya, ya. Tapi kalau bahasa Arab seperti ini, Pak. Cucu dari anak laki-laki itu disebutnya hafid, ya. Cucu dari anak perempuan itu disebutnya sibt. Nah, ya. Seperti itu juga. Kalau orang Indonesia bilangnya tante ya tante, mau saudara ayah atau saudara ibu ya tante, ya. Tapi kalau misalkan apa? Dalam bahasa Arab berbeda. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala.
selain beliau ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga apa? Dikenal wa raihanatih. Ya. Di sini apa? Dijelaskan oleh beliau, Al-Hasan bin Ali ini adalah penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raihanah itu sejenis tanaman yang harum, jemaah. Tanaman yang harum. Jadi apa? Gambaran bahwasanya cucu beliau ini adalah anak yang masya Allah bikin tentram hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti halnya misalkan kita kadang lagi pening, kemudian apa? Cium aroma terapi. Jadi nyaman, jadi tenang batin kita, seperti itu. Nah, kata beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal sebuah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa saja yang membuatmu ragu atau engkau ragukan. Ya, jadi di sini bisa dibaca yaribuk atau yuribuk. Tinggalkan semua yang membuatmu ragu atau yang engkau ragukan, ila ma la yaribuk, dan berpindahlah, beralihlah atau fokuslah kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Jelas kira-kira? Demikian. Hadis ini kata beliau rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Ya. Berarti apa? Mantap betul untuk dijadikan pegangan. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, sedikit berbicara tentang Rasulnya, sedikit berbicara tentang cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau adalah Al-Hasan bin Ali, seorang yang masya Allah sangat mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi qadarullah juga ya, dulu belum ada kamera sehingga bisa mengabadikan bagaimana wajahnya. Akan tetapi kalau kita ingat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, Pak? Kalau bentuk wajahnya itu seperti apa? Kira-kira Nabi itu ganteng apa enggak? Oh, ganteng. Dibandingkan kita yang pesek-pesek ini kan. Baik, bukan masalah itu saja. Kalau dari sisi wajahnya bagaimana, Pak? Rasulullah itu mukanya kira-kira lonjong, kotak-kotak, apa bulat? Yang mana? Tahu betul? Oh, belum tahu. Apa malu-malu nih? Ya, nggak mirip kok sama antum, nggak mirip, tenang aja. Ya, Rasulullah itu berwajah bulat. Wajahnya Nabi itu cenderung bulat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya wajah beliau itu kal qamar, bagaikan rembulan. Ya, bulat. Ya. Kemudian apa? Beliau kalau sedang bahagia wajahnya bisa bercahaya. Ya, kayak kita ya, udah kulitnya kesawu-sawuan, kalau makin ketawa makin gelap, ya, makin apa nggak kelihatan. Tapi kalau wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau sedang tersenyum bisa memancarkan cahaya, masya Allah. Kemudian kulitnya
putih. Oke. Kulitnya putih kemerahan. Kalau Abu Bakar itu kata para ulama kulitnya putih kekuningan. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kulitnya putih kemerahan. Tapi kata ada riwayat dari Abu Hurairah, beliau menyebutkan putihnya wajah Nabi dan kemerahannya itu seperti disepuh perak, Pak. Masya Allah, putihnya itu kayak keperak-perakan juga. Gak kebayang kita ya, bagaimana indahnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya disebutkan pula kalau beliau berkeringat itu tetesan keringat itu macam mutiara, ya macam mutiara. Demikian ya, itu sedikit gambaran tentang wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bibir beliau nggak seperti kebanyakan kita ya, kecil. Bibir beliau berkarakter, ya berkarakter alias ya cukup lebar, seperti bagusnya bibirnya orang-orang Arab, ya demikian. Kemudian wajah atau mata beliau juga ya cenderung lebar, nggak kayak istri-istri kita ya, rasanya kurang lebar digambar ya. Demikian jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itulah wajahnya Al Hasan bin Ali juga. Karena dalam hadis Anas yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Hasan ibni Ali. Tidak ada seorang pun, kata Anas bin Malik. Anas ini kan sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi. Beliau pasti apa? Tahu betul tentang sahabat-sahabat Nabi. Tapi sepengetahuan beliau, tidak ada satupun orang yang lebih mirip dengan Nabi dibandingkan dengan Hasan bin Ali. Masya Allah ya. Demikian. Kemudian yang berikutnya, di antara hadis yang sahih mengenai beliau, dahulu kata Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kelihatan sedang menggendong siapa? Al-Hasan di pundaknya. Wallahu a'lam apakah di pundak kanan saja atau kiri atau biasanya kayak kita ya di pundak. Ini tidak masalah berarti Nabi saja kayak gitu. Karena sebagian orang ada yang berpemikiran bahwa oh anak jangan ditaruh di atas pundak, nanti apa? Melunjak katanya. Gak ada hubungannya ya. Demikian, cucu beliau saja ditaruh di atas pundaknya. Jadi apa? Tatkala beliau lihat demikian, kata Al-Bara, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni uhibbu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak ini. Fa ahibbah, maka cintailah dia. Antum kalau punya anak juga didoakan jamaah ya. Jangan ditunggu didoakan sama ustaz. Ya, datang ustaz, tolong doakan anak saya. Antum itu mestinya orang yang lebih mustajab doanya buat anak. Karena antum adalah orang tuanya. Di antara doa yang mustajab doa siapa? Doa orang tua bagi anak-anaknya. Sering-sering doakan ya. Baik, jamaah sekalian. Kemudian hadis yang sahih pula, hadis riwayat Imam Bukhari mengenai beliau juga dari Abu Bakrah. Beliau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berada di mimbar. Ya, berarti Nabi lagi di mimbar, entah berdiri, entah duduk, pokoknya Nabi di mimbar. Ternyata Al Hasan ada di sebelahnya. Ya, Hasan bin Ali. Masya Allah, cucu kesayangan Nabi ini ada di sebelahnya. Berarti tidak masalah gitu. Selama anak itu bisa diatur, bisa dikasih tahu, kemudian diajak ke masjid, diajak ke majelis, ya nggak masalah untuk dibawa. Tapi kalau misalkan perlu penanganan, antum wajib tanggung jawab. Ya, misalkan bawa anak-anak ke masjid, anaknya suka lompat-lompat naik ke atas meja misalnya. Maka apa ya, orang tuanya yang megangin, orang tuanya yang mengkondisikan. Ya,
Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Nah, tatkala apa? Nabi berada di atas mimbar, Hasan bin Ali di sebelah beliau. Rasulullah itu tatkala berbicara, kata Abu Bakrah, ya, Rasulullah itu kadang melihat kepada jamaah, kadang juga ngecek cucunya. Normal, Masya Allah jamaah. Jangan apa? Cuek. Ini contoh tanggung jawab dari Nabi, bahwa kondisi anak yang belum ngerti ini bagaimana dicek berkali-kali. Nabi lihat ke jamaah, Nabi ngecek dia, lihat ke jamaah, ngecek lagi. Masya Allah, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, Inna bani hada sayyid. Sesungguhnya putraku ini, maksudnya cucuku ini adalah apa? Seorang tokoh, seorang yang terpandang, ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya, wala'allallahu ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Ya. Wala'allallaha ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan insyaallah cucuku ini nantinya akan menjadi juru damai antara dua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai. Kapan itu? Tatkala terjadi pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jamaah sekalian, setelah terbunuhnya beliau, kaum muslimin terpecah. Ada yang membela Muawiyah, sedangkan Al-Hasan bin Ali dibaiat menggantikan ayahnya. Al-Hasan bin Ali ini terkenal dengan kedermawanannya, kelembutan hatinya, ya. Dan dari sini dibuktikan oleh beliau rela untuk melepaskan status kekhalifahannya, diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah. Akhirnya damailah kaum muslimin. Kalau sekarang, wah, jangankan urusan jabatan, ya. Urusan yang remeh-remeh saja gak mau kalah. Urusan gorengan. Sampai pernah ada kasus itu urusan apa? Mama rebutan sayuran. Dibawa ke pengadilan kasusnya. Ya, karena siapa duluan, siapa yang belakangan, saling mengaku, saling mengklaim sampai marahan. Subhanallah. Cuma sayur, belanja di tukang sayur sampai bawa emosi dan seterusnya, padahal ngalah bisa beli juga di warung yang lain misalkan, ya, demikian. Dan itu nyata. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang lain, sebagaimana disinggung oleh Imam Nawawi tadi, Rasulullah menyebut Hasan, sebenarnya bukan Hasan saja, satu lagi siapa? Al-Husain, ya. Dua-duanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma raihanataya minad dunya. Ya, kedua cucuku ini adalah penyejuk hati bagiku di dunia. Nah, jadi normal gitu, ya. Kalau misalkan ayah sayang sama anaknya, ibu sayang sama anaknya, kakek sayang sama cucunya, ya, nenek sayang sama cucunya. Rasulullah saja demikian. Baik, ya kawan sekalian, ya, kemudian di antara yang mungkin kita sudah tahu juga apa? Bahwasanya kedua cucu Rasul tadi, Al-Hasan dan Al-Husain, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan mereka adalah sayyida syababi ahli jannah. Ya, junjungannya, tokohnya, pemimpinnya para pemuda penghuni surga. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang meninggal dan Allah kasih rezeki masuk surga, ternyata meninggalnya di usia muda, maka apa? Yang mimpin mereka nanti tokoh utama dari kalangan pemuda ahli surga siapa, Pak? Hasan dan Husain, keduanya, ya. Baik, Hasan ini luar biasa, semangatnya sungguhnya dalam ibadah, ya. Bahkan kalaupun ada kesulitan, beliau tetap berusaha memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya.
Ya, buktinya apa, Pak? Sebagian ulama seperti diriwayatkan Imam Hakim dari Abdullah bin Ubaid ya bin Umair, beliau mengatakan Al Hasan bin Ali ini hajinya sampai 25 kali. Tapi kan dari Madinah ke Mekah mungkin jaraknya nggak sejauh Indonesia ya. Tapi pun sekarang Masya Allah ya, meskipun jauh sudah ada pesawatnya. Cuman ya nggak serumit sistem birokrasi sekarang ya. Kalau dulu tinggal haji berangkat saja, nggak perlu izin, nggak perlu ngurus jatah kan gitu ya. Makanya beliau Masya Allah sampai 25 kali hajinya Pak. Ya, nggak ada jenuh. Dan beliau ternyata Pak sengaja haji 25 kali ini jalan kaki. Jalan kaki. Minimal apa? Tujuannya untuk memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, menuju apa? Baitullah. Dari Madinah ke kota Makkah itu enggak sebentar jemaah. Ya, naik bis saja kadang 10 jam. Kebayang jalan kaki berapa lama? Belum lagi panasnya. Belum lagi dulu enggak ada aspal. Ya, enggak ada kendaraan seperti kita. Kalaupun naik kendaraan ya keledai atau unta. Sampai disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu iri sama beliau. Kenapa ya Anda nggak kepikiran kayak beliau gitu. Hasan bin Ali saja sampai haji 25 kali jalan kaki demi memperoleh banyaknya fadilah dan menunjukkan kesungguhannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita mah nyarinya yang enak-enak aja ya. Susah dikit nggak mau gitu ya. Baik, karena apa? Ya kadang ada sisi lemahnya kita dalam kesungguhan kita nggak bisa sebanding dengan mereka. Ya, keseriusan untuk berkorban di jalan Allah juga nggak bisa seserius mereka. Demikian jamaah ya, antum bisa ambil faedah yang lain sedikit mungkin ya dari apa yang bisa kita nukilkan tentang Hasan bin Ali. Nah, jamaah sekalian. Di dalam hadis tadi kita tahu Rasulullah bersabda apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal yang engkau ragukan dan berpalinglah, beralihlah kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan. Baik jemaah, ragu di dalam bahasa Arab itu apa? Kalau misalkan kita masih ingat dulu nih, pelajaran tentang tingkatan pengetahuan seseorang. Ada yang paling tinggi namanya ilmu. Kan gitu. Ya, idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kalau seseorang itu sudah mantap pengetahuannya tentang sesuatu sesuai dengan landasannya, sesuai dengan hakikatnya. Udah tahu betul, itu namanya ilmu, sudah mantap dia. Tapi di bawah level itu ada yang namanya dhon. Dhon itu apa Pak? Sangkaan, dugaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dhon itu dugaan kuat. Dhon itu artinya dugaan kuat. Kecuali, kata para ulama, jika kita baca Al-Quran dan kita dapati Allah mencela dhon. Ya. Karena tidak semua dhon itu tercela. Karena apa? Contoh misalkan ya, kita belajar fikih, Pak. Kemudian kita tahunya Masya Allah, oh di madhab Syafi'i seperti ini, di madhab Hambali seperti ini. Kita kan kadang pusing. Oh kata ulama ini kayak gini, kata ulama ini kayak gini. Kemudian mereka benar-benar punya dalil dan metode pendalilannya juga benar, nggak ngawur, nggak nyeleneh. Nah, kita kan pusing Pak lagi-lagi. Ya, maksudnya bagaimana dengan kapasitas kita? Kalau suruh bahas sendiri nggak bisa. Akhirnya kita baca-baca lagi, banding-bandingkan, ya, atau nanya-nanya sama ustaz ini, ustaz itu, ustaznya pun beda-beda kadang. Ya, maka apa? Kita bisa mengambil pendapat yang menurut kita paling mendekati kebenaran.
Nah, itulah dhon. Itulah dugaanku kuat. Ya Allah, ya tentunya di antara adabnya kita minta tolong kepada Allah. Jangan suka mengandalkan pendapat sendiri. Kadang kita waktu masih awam itu sukanya apa? Nyarinya yang paling enak. Ya, yang paling cocok pokoknya sama saya. Itu aja pikirnya. Padahal apa? Patokannya mana yang paling takwa. Mana yang kira-kira itu paling nyontoh Rasul, paling dekat dengan Rasul amalannya dan paling dekat dengan pengamalan para sahabatnya. Coba akhirnya ya kita wajib belajar. Makanya hadis ini juga kata para ulama isyarat bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena apa? Kalau udah punya yang yakin, niscaya apa? Yang ragu-ragu nggak usah dipedulikan lagi karena sudah punya ilmu. Kalau masih ragu-ragu berarti apa? Masih perlu belajar. Baik. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, intinya tadi apa? Kita minta tolong kepada Allah. Kalau kita bingung pendapat yang mana, ya Allah yang paling sesuai dengan ajaran Rasul-Mu. Saya minta hidayah kepada-Mu ya Allah. Kemudian kita berusaha untuk baca-baca. Sudah dijelaskan banyak terjemahan sekarang Pak ya. Demikian. Nah, bismillah saya pilih ini ya Allah. Kemudian kita amalkan. Dan ini juga menuntut kelapang dadaan karena memang kadang saya lebih milih ini pendapatnya. Ya, antum lebih memilih yang itu. Tapi ini ingat dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita singgung kalau ungkapan dhon, dugaan di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan dengan konteks celaan, maka itu bukan bermaksud dugaan kuat. Maksudnya kata para ulama di situ adalah level yang lebih rendah lagi. Apa itu? Ada syak, keraguan-raguan. Keraguan-raguan. Jadi yang mantap itu ilmu. Di bawahnya ilmu ada dhon. Di bawahnya lagi yang 50-50, 50-50 itu itu namanya apa? Syak. Ragu-ragu betul, nggak bisa milih sama sekali. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya waham. Waham itu apa, Pak? Waham itu dugaan lemah. Contoh misalkan lihat HP saya mana ya? Kok ada 2 di situ? Nah, maka apa? Kalaupun misalkan ya HP-nya mereknya sama, tipenya sama, tapi kita kadang bisa langsung kenali, ya, oh ini yang punya saya, jelas wallpapernya kayak gini, ya. Kalau kita pilih ternyata yang lain, maka kita mengikuti waham sesuatu yang justru lemah, nggak sepatutnya kita pilih, malah kita pilih. Itu benar nggak kira-kira? Ya nggak benar. Masa malah ngambil HP orang, padahal sudah lebih tahu. Oh, saya kemarin kayaknya wallpapernya yang itu Pak, ya berarti itu yang punya saya. Apalagi sandinya bisa, ya, sudah itu yakin lah, bukan lagi dhon, ya demikian. Nah contohnya misalkan Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 116 Pak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi Pak, banyak dan sedikitnya jumlah itu bukan menjadi patokan kebenaran. Ya, demikian. Kemudian Allah lanjutkan, iyattabi'una illa dhanna. Yang mereka ikuti tidak lain hanyalah prasangka. Nah, ini sedang dicela oleh Allah, Prasangka mereka ini enggak benar.
justru membuat kita kalau mengikuti mereka bisa tersesat dari jalan Allah, kan gitu nggih? Maka yang dimaksudkan di sini kata para ulama apa tadi? Syak atau waham. Bahkan di bawahnya lagi hayalan atau apa lagi? Was-was. Nah, ini nggak benar untuk diikuti ya. Jadi kalau misalkan lagi sholat ada was-was, sudah jangan hiraukan. Nanti insya Allah kita akan masuk ke contoh-contoh yang sederhana, atau nanti saya tanya ke antum sekalian, contohnya kira-kira apa? Insya Allah tahu semua, atau sudah punya pengalaman semua ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Contoh yang lain dalam surat An-Najm ayat 28 kurang lebih sama, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, dhon prasangka itu ya tidak berguna di hadapan kebenaran. Alias kalau sudah ada yang diyakini, yakin mantap sebagai kebenaran, maka dugaan tidak lagi berguna. Nah, lanjut yang berikutnya. Kalau kita cermati, coba diingat-ingat lagi Pak tadi. Hadisnya apa? Tinggalkan apa yang engkau ragukan, beralihlah, fokuslah kepada yang tidak engkau ragukan, yang benar-benar yakin. Ini kira-kira mengingatkan kita kepada hadis seberapa? Ayo. Dari hadis Arba'in Nawawi yang kemarin sudah pernah kita bahas, ada hadis yang maknanya mirip tidak dengan ini? Ada enggak? Wah, kemarin bolos Ustaz. Ayo coba yang punya catatan. Kira-kira mirip sama hadis yang keberapa? Hadis Nu'man bin Bashir. Hadis keberapa? Ayo contekan, boleh buka contekan ini Pak? Ya, ulangannya open book. Keenam, betul, masya Allah ya. Hadis yang keenam. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan apa? Wa man ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara-perkara samar. Nah, yang namanya samar itu ya nggak yakin gitu loh Pak. Nggak pasti. Kalau kita hindari itu demi menjaga agama dan kehormatan kita, maka kata Nabi apa? Maka sungguh kita telah benar-benar menyelamatkannya. Kita benar menyelamatkan apa? Agama dan kehormatan kita. Ya, seperti itu. Contoh Pak ya. Misalkan ya, kita lagi kajian kayak gini. Kemudian tiba-tiba apa? Waktu selesai bubar, wah, ada duit 100.000 ya di dekat kita. Kemudian apa? Kita kalau enggak punya takwa Pak, ya, kira-kira gimana? Diambil, ngaku-ngaku bahkan, ya. Bahkan misalkan apa? Ada kawannya yang lain yang lihat, ya, langsung diambilnya. Oh, ini punya saya tadi. Ya. Padahal kadang dia tahu dia tuh nggak bawa duit. Ya. Atau mungkin dia ngerasanya seakan-akan bawa duit. Tapi apa? Tapi karena dia ya nafsunya mendahuluinya, padahal mestinya dia itu masih ragu itu duit dia atau bukan. Ini kan samar Pak, ya. Tapi tetap diambilnya. Ini berarti apa? Dia nggak bertakwa kepada Allah urusan hal-hal yang masih samar. Itu nanti kalau ketahuan sama kawan yang lain, padahal itu kan duit saya tadi yang jatuhin di situ. Ya, cuma saya belum ngomong gitu aja. Ya sudah, ya. Jadinya apa? Dibawa itu saja buat kawan saya, mungkin dia perlu. Ya, akhirnya apa? Ya tadi kehormatan dia akhirnya jatuh di mata orang. Baik, lanjut jamaah sekalian. Jadi kita mengingatkan kita kepada hadisnya Nu'man bin Bashir, hadis ke-6. Terus jamaah sekalian, hadis ini pendek sekali.
tapi sangat berbobot. Ya, singkat dan padat. Itulah salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya apa bahasanya? Apa ayo? Masya Allah, ya hampir ketemu ini. Tahu nih, gitu kan? Ya, apa istilahnya? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya apa? Ya, Rasulullah itu diberikan oleh Allah karunia berupa apa? Ucapannya tidak terlalu banyak, tapi padat betul isinya. Ya, singkat dan padat. Enggak cuma itu, jelas. Demikian. Ya, itu diantara keistimewaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang macam kita, enggak jelas-jelas kalau enggak mau ngomong panjang, gitu ya. Kalau ngomongnya kada sampai sejam itu kada jelas, kada paham juga jamaahnya. Baik, jamaah sekalian, semoga selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian, ya, dalam hal apa sih Ustaz kita diperintahkan oleh Rasul meninggalkan hal-hal yang meragukan? Dalam ibadah iya tidak? Iya. Dalam muamalah, interaksi iya tidak? Iya. Apalagi? Contoh misalkan, nah, dalam masalah nikah, iya tidak? Iya. Nah, ya. Demikian pula apa? Dalam bab-bab ilmu. Ini nanti insya Allah contohnya gampang insya Allah ya. Yang penting sekarang poin-poinnya kita baca dulu. Kemudian, ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah apa jemaah? Bahwasanya Allah dengan agama Islam ini tidaklah menghendaki ya mereka itu alias kaum muslimin itu berada di atas keraguan-raguan dan kebimbangan. Berarti aslinya Pak, kalau muslim benar-benar berpegang dengan tuntunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan jauh dari kebimbangan, jauh dari kegelisahan, jauh dari ragu-raguan, ya. Makanya antum nggak ragu-ragu kan sekarang mau jenggotan, dulu nggak jenggotan, ya. Antum nggak ragu-ragu lagi, misalkan ikut kajian, ya. Karena apa? Karena udah tahu kalau nggak kajian ya jelas saya nggak tahu agama ini nantinya, ya. Dan lain sebagainya. Yang ibu-ibu misalkan, ya belum kita singgung ya, mama-mama nih. Dulunya kada pakai jilbab, setelah yakin bahwasanya jilbab itu wajib, ya, akhirnya apa? Kada ada keraguan-raguan sama sekali. Terserah orang mau ngomong apa, saya sudah tenang, nggak ada galau, nggak ada bimbang. Itulah sebenarnya yang Allah inginkan dari syariat Islam. Cuman lagi-lagi Pak, kadang kita ini penyakitnya malas untuk belajar. Akhirnya nggak tahu yang mana yang mestinya kita yakini. Kan kayak gitu, ya. Akhirnya, dengar orang ngomong kayak gini, bingung. Ada lagi lihat di HP, ya, di Facebook, di YouTube, kayak gitu. Yang kemarin gimana itu? Pusing lah dia. Ya, karena tidak tahu metode beragama yang benar, yang membuat dia mestinya apa? Tenang, ya, seperti itu. Baik, jamaah sekalian, yang semoga selalu dalam kondisi sehat. Okay. Alhamdulillah sekarang ini meskipun hujan nggak ada yang batuk-batuk kok. Tadi batuk gak biar baik? Enggak ya? Okay. Batuk. Syafakallah. Ya, yang semoga yang sakit Allah sembuhkan. Ya. Alhamdulillah nih meskipun hujan-hujan dingin-dingin datang juga. Ya, alhamdulillah kita sekarang bisa beli jaket. Gak cuman punya baju, punya jaket, punya mobil lagi. Ya, yang punya motor alhamdulillah ya bisa beli jas hujan. Ya. Nah, jas hujan maksudnya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala.
kita lanjutkan ya. Waduh, layarnya mati. Sebentar. Ini sudah saya ringkaskan. Kalau nggak dibaca sayang. Nggak berurutan bisa aja Pak, ya. Cuman baiknya enaknya urutan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti dari sana juga kata para ulama, bagi siapa saja yang hendak memperoleh ketentraman, maka sudah hindari semua yang namanya was-was atau hal-hal yang meragukan. Ya, niscaya apa? Tenang. Demikian. Kemudian, ya, di antara yang bisa kita ingatkan pada malam hari ini adalah bahwasanya hadis yang kita bahas ini merupakan dasar dari salah satu kaidah global, kaidah fikih yang paling besar. Yang kedua, apa itu? Kata para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin, keyakinan itu Pak, tidaklah terkikis, tidaklah sirna akibat keraguan. Contoh yang paling gampang, misalkan biasanya apa yang suka ragu-ragu Pak? Apa Pak? Gerakan sholat. Oh, rakaat sholat. Banyak pikiran ya. Masya Allah. Selain itu apa lagi? Niat. Niatnya. Ya. Ragu-ragu Pak. Oh, masih belum yakin Pak. Wah, macam-macam ya. Yang sini apa biasanya yang ragu-ragu? Batal atau belum? Nah itu sering juga. Ya ini jelas sering ragu-ragu semua. Berarti belum tenang hidupnya ini. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang batal ini ada hadis yang mirip dengan ini. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharja minhu syai'un am la." Apabila, ya, ini pas sama bahasan beliau tadi. Apabila salah seorang di antara kalian bingung tentang kondisi perutnya, apakah tadi sudah mengeluarkan sesuatu atau belum? Biasanya apa yang samar-samar itu? Kentut, ya. Kalau yang nggak samar ya tahu ya Pak ya. Tapi biasanya kentut ini suka bisik-bisik. Makanya apa? Ragu. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah dia keluar dari masjid. Dan di sini Anda perhatikan pakai nun taukid Pak. Rasulullah menyebutkan benar-benar jangan keluar. Alias apa? Udah nggak usah pedulikan kalau masih bingung ragu-ragu. Jangan keluar dari masjid sampai kapan? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia benar-benar mendengar suara yang merdu itu, ya. Atau dia dapati apa? Bau. Kalau jelas-jelas ada baunya, wah berarti sudah yakin itu, meyakinkan ya, gak perlu cium-cium lagi bagian belakang. Ya. Apalagi kalau sudah ada suaranya, ya. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis tersebut kata Imam Nawawi adalah hadis yang merupakan dasar dari dasar-dasar Islam dan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih. Apa maksudnya? Kata beliau, yakni annal asya'a yuhkamu bi baqaiha ala usuliha. Bahwasanya segala sesuatu itu dihukumi sebagaimana keberadaannya pada dasarnya seperti apa? Ya, hatta yatayaqqana khilafa dzalik, sampai dia yakin ada yang menyelisihi hal tersebut. Jadi kalau dia sudah yakin tadi wudunya sah Pak, ya, maka apa? Gak usah dibatalkan dengan apa? Keraguan.
Kecuali apa tadi kata Imam Nawawi? Kalau sudah yakin, contohnya apa? Yakin dengar suara atau yakin mencium aroma. Nah, wala yadhurru syakku tariqu 'alaiha, dan keraguan-keraguan yang timbul tidaklah berpengaruh kepada hukum asalnya. Lanjut, contoh yang lain. Dalam hadis juga, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi bersabda, beliau mengatakan, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajid syai'a fi shalah. Ada yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada laki-laki yang dalam sholatnya itu dia dihayalkan, seakan-akan kepikiran dia itu mendapati sesuatu." Maksudnya apa? Kok kayaknya tadi apa? Ada yang keluar ya. Kok kayaknya tadi ada yang gerak-gerak di perut mau keluar ya, misalkan gitu ya. Maka apa? Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Sama ya tadi ya. Jangan dia pergi, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia dapati suara atau aroma, ya, alias bau kentut. Seperti itu, ya. Jadi kalau mulai misalkan apa? Dari kemarin ada yang masih seperti itu, Pak. Bahkan misalkan ya, kadang kita dapati sebagian kita itu baca Al-Fatihah pun karena gak yakin diulang-ulang. Ya, diulang-ulang karena was-was, Pak. Padahal mestinya sudah benar. Ya. Dan meskipun di mazhab Syafi'i, niat itu patokannya di awal gerakan, di awal ritual ibadah. Kan di mazhab Syafi'i itu kan niat masuk rukun, bukan syarat. Kalau ulama yang lain syarat, boleh terpenuhi sebelum mulai sholat misalkan. Nah, maka apa? Kalau misalkan pada dasarnya, pada awalnya sudah ada, saat takbiratul ihram, ya, itu tetap ada, maka jangan pedulikan keraguan-keraguan. Karena kadang apa, di antara kita ada yang nggak jadi lagi, sampai berapa kali? Karena apa? Was. Karena keraguan. Ingat, yang sudah dibangun yakin, niat itu kan dengan keyakinan, Pak. Saya mau ngapain untuk siapa? Masa sih bilang Allah saja kemudian hilang niatnya, kan mustahil sebenarnya. Ya. Demikian. Jadi itu apa? Was-was itu keraguan-keraguan udah abaikan. Biar mulai saja Allahu Akbar. Mantapkan ya. Sebagaimana apa? Niatan di awal. Saya pengen sholat, pengen menyembah Allah, pengen dapat pahala, ya, dan seterusnya. Ya, niatan-niatan yang benar. Ya, nggak perlu diucapkan, nggak perlu diucapkan. Apalagi ya kalau misalkan disatukan dan disinkronkan, ya, takbir sekaligus melafalkan misalkan, maka apa? Ini mustahil, ya, mustahil. Nah, dan perlu kita ingat juga di mazhab Syafi'i, ya, wallahu a'lam, seingat kami itu jaiz, boleh saja di mazhab Syafi'i untuk melafalkan. Dan ingat, dilafalkan bukan dikeraskan. Dilafalkan bukan dikeraskan sehingga orang lain dengar, tidak perlu. Itu pun pada pendapat yang membolehkan. Meskipun asalnya ya dari Az-Zubairi dan banyak kalangan Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah yang juga ya mendukung pendapat bolehnya membaca atau melafalkan niat. Tapi yang lebih tepat sebagaimana kita tahu, Rasulullah tidak mengkhususkan lafal niat tertentu untuk sholat dan para sahabat juga demikian, maka tidak perlu kita lafalkan. Cukup dengan hati yang mantap, kita mulai dengan takbiratul ihram yang mantap, ya, buang semua keraguan-keraguan. Ada was-was gak usah dipedulikan. Ya, demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain. Nah, tentang sholat tadi, Pak ya. Antum Masya Allah banyak pikiran ya. Ngurusin CV-nya, ngurusin bangunan, ngurusin yayasan, Masya Allah. Ya, semoga Allah balas kebaikan pian dengan kebaikan pula. Dan antum semuanya. Ya, baik jamaah sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi."
Maksudnya mirip sama antum ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam shalla, sehingga dia tidak tahu berapa yang sudah dia laksanakan. As-salatan am arba'ah, 3 rakaat ke 4? 3 rakaat apa 4? Ya. Falyatrahish syakka, maka hendaklah dia buang keraguan-raguannya, wal yabni ala mastayqana, dan dia bangun, dia dirikan sholatnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim, kemudian dia sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Nah, kata Nabi SAW, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatan. Ya, kalau misalkan ya dia ternyata kok jadinya dengan nambah, kan tadi ragu nggih, ini sudah 3, baru 3 atau sudah 4? Kata Nabi apa? Pokoknya antum laksanakan sesuai dengan apa yang mantap dengan keyakinan antum. Wah, nah yakinnya 3, ya sudah tambah. Padahal sebenarnya jadi 5. Ya, mestinya sudah 4. Antum yakinnya 3, jadinya 5. Maka kata Nabi SAW, itu akan menggenapkannya. Akan menggenapkannya. Ya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Ya. Sedangkan apabila dia ternyata sempurna 4 rakaat dengan tambahannya, ya, maka apa? Maka 2 sujud tadi akan menjadi apa? Targhiman lisyaitan, ya, celaan atau cambukan bagi setan. Maksudnya di sini bukan cambukan hakiki ya, maknawi. Ya. Jadi setan yang bikin antum ragu-ragu itu jadi kapok. Demikian. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Idza saha ahadukum fi salati," apabila salah seorang kalian ragu dalam lupa, saha yaswi itu lupa, apabila ada salah seorang di antara kalian kok lupa dalam sholatnya, falam yadri wahidatan shalla amitnatain, ternyata dia nggak tahu sama sekali apakah dia baru sholat 1 rakaat ataukah sudah 2 rakaat, falyabni ala wahidah, hendaklah dia bangun sholatnya di atas 1 rakaat saja. Loh, kok beda Ustaz? Kalau yang pertama tadi hadisnya kok suruh membangun sholatnya di atas yang dia yakini. Sekarang kok suruh milih yang paling sedikit Ustaz? Kasusnya beda nih. Kata para ulama, hadis yang pertama tadi kalau memang dia bisa milih dugaan terkuatnya yang mana. Ya. Tinggal apa? Tinggal ditambah. Kalau misalkan dia ngerasanya 3. Ya. Kalau ternyata memang sudah 4, ya, ternyata ngerasanya 3, ya kayak tadi dianggap menyempurnakan saja, ya. Atau kalau misalkan ternyata 3, dia tambahin yang lengkap jadi 4, gitu kan. Adanya sujud sahwi bikin setan kapok, gitu saja. Ya. Itu kalau kasusnya tadi? Bisa milih. Ini kalau hadis yang kedua, kondisinya tidak bisa milih, bingung dia, benar-benar bingung Pak, 50-50, 50-50, istilahnya apa bahasa Arabnya? Syak, ya, dia benar-benar nggak bisa milih, ini 1 apa 2 nih, galau, ya, maka apa? Kata Nabi, ambil yang paling sedikit, ya, ambil yang paling sedikit. Kenapa? Karena yang paling sedikit itu sudah pasti Pak. Yang paling sedikit itu sudah pasti. Sedangkan yang dia ragukan adalah yang berikutnya. Ini 1 apa 2 ya? Rakaat pertama apa 2 ya? Nah, kan gitu, ya.
Kalau misalkan dia sudah dalam kondisi sujud mau bangkit lagi, apa mau tahiyat ini sholat subuh misalkan Pak ya, atau sholat sunnah misalkan, maka apa? Dia pilih yang paling sedikit saja. Ya, kalau memang nggak bisa milih sama sekali. Fa illam yatayaqqan sallat nataini am thalathan falyabni ala nataini. Kalau salat maghrib ya sama ya. Salat maghrib 2 rakaat kan 3 rakaat nih, ya sama aja kasusnya. Pilih yang paling dikit. Kemudian kalau salatnya 4 rakaat ya juga sama. Wal yasjud sajdataini qabla ay yusallim. Nanti juga sama nggih. Kalau misalkan kita apa tadi? Salat subuh. Ya, ini sudah waktunya tahiyat apa belum ya? Alias rakaat kedua apa rakaat pertama kan gitu. Maka kata Nabi apa? Kalau benar-benar pusing, nggak bisa milih sama sekali, nggak ada yang lebih diyakini, maka tambahi. Ya, karena apa? Ya tadi Rasul suruh pilih yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit berarti kalau 2 ya 1. Kalau misalkan 3 dan 2 ya 2 kan gitu. Ya. Kemudian apa? Tambahi. Karena kita ragu, karena kita apa? Karena kita ngerasanya yang paling sedikit, milihnya paling sedikit, berarti tambahi 1 rakaat lagi. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Sujudnya 2 kali. Bacaan sujud sahwi ya jamaah? Nggih, sama dengan bacaan sujud biasa, nggih. Sama. Karena tidak ada ya hadis yang sahih khusus tentang bacaan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah ada tidak? Sujud tilawah ada. Nggih. Kalau sujud sahwi berarti apa? Tinggal disamakan dengan sujud dalam sholat lainnya. Seperti itu ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Kaidah tadi apa? Ya. Kaidah global tadi al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini yang paling global. Maksudnya secara umum ya, keyakinan itu tidak sirna sebab keraguan. Ini punya anak, Pak. Nggih, kaidah ini punya anak. Jadi nggak cuma kita yang punya anak. Ya, kayak soal ujian itu ya. Oh, Ustaz, soalnya ujiannya berapa, Ustaz? 5, tapi anaknya masing-masing 5. Nah, gitu kan. Tinggal dikalikan. Baik. Nah, ini juga kaidah induk tadi punya anak, Pak. Di antaranya apa? Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ya, yang pertama adalah apa? Pada dasarnya ya, sesuatu itu tetap berada sebagaimana kondisi awalnya. Pada dasarnya sesuatu itu tetap berada pada kondisi awalnya. Kayak tadi contohnya nggih. Kalau seseorang sudah yakin sudah wudu, Pak. Kemudian apa? Ragu-ragu dia. Batal enggak? Maka yang sudah jadi benar-benar ada pada dirinya adalah kondisi suci. Kondisi sudah bersuci, sudah wudu, kan gitu. Sedangkan keraguan-raguan tadi timbul belakangan tanpa sebab yang pasti. Maka kalau pian ditanya, pian suci atau tidak, maka jawabannya suci. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, hukum kondisi pian sebagaimana kondisi awal. Gampang ya? Jelas kira-kira nggih? Nggih. Kayak kalau misalkan contoh yang lain sholat, nggih. Ada yang tidur siang, ya, kena shift malam, tidurnya menjelang zuhur. Kemudian apa? Biasanya Pak, ya, ada orang itu mimpi sholat. Karena sebelum tidur kepikiran sholat. Akhirnya mimpi sholat. Nah, sebelum apa? Sebelum zuhur dia tidur. Kemudian waktu zuhur dia bangun sholat.
Ya, terus habis itu ngantuknya luar biasa, tidur lagi. Dalam tidurnya baru mimpi sholat. Ya, dalam tidurnya dia mimpi sholat. Ini yang bikin ragu-ragu biasanya ya. Bangun-bangun udah asar. Subhanallah. Saya tadi udah sholat zuhur belum ya? Gitu. Maka apa? Kalau memang ya tadi benar-benar yakin, ya Allah tadi ana yakin kok. Ana udah berangkat ke masjid. Ya. Dan ana yakin itu tadi kayaknya apa? Mimpi aja. Yang apa? Yang kedua. Nah, maka apa? Keraguan-raguan ini dibuang saja. Ya, ragu-ragu apakah sudah sholat atau belum dibuang karena tadi sudah gerak beneran, sudah wudu, sudah naik motor, sudah menuju masjid, ya. Kemudian ada ragu-ragu. Sudah ragu-ragu ini dibuang saja, nggak usah pedulikan. Yakin bahwasanya apa? Tetap dalam kondisi sudah terlepas dari kewajiban sholat. Nah, baik, jamaah sekalian, yang berikutnya kaidah yang mirip dengan itu juga. Al-aslu bara'atul dhimmah. Ya, al-aslu bara'atul dhimmah. Pada dasarnya seseorang itu terlepas dari tanggungan. Ya, pada dasarnya seseorang itu lepas dari tanggungan. Contoh, Pak. Biasanya yang bikin konflik itu masalah utang. Ya, masalah hutang. Nah, bagaimana misalkan, ya, Bib, ada yang nanya ke antum, Bib, misalkan. Ada yang datang, pengennya antum jadi penengah. Kenapa? Misalkan antum sama antum. Nah, misalkan ini lah, si kembang sama tisu, ya, bunga sama tisu ini cekcok. Cekcoknya apa? Kata si bunga, tisu, kamu tuh punya utang sama ana 5 juta. Ya, kata si tisu, mana ada? Nggak mau ngaku. Nah, kira-kira apa yang antum lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Misalkan ada orang yang datang kepada kita kayak tadi, si bunga bilang, Pak, tolong nih Pak, orang ini, kawan saya ini nggak mau ngaku dia punya utang kepada saya 5 juta. Ya. Terus si tisu bilangnya apa? Saya Pak, memang nggak pernah ngutang sama dia, ini kawan saya ini aja, dia mau nipu-nipu, mau bawa-bawa saya, kemudian mau ambil uang saya. Kayak gitu. Maka bagaimana sikap kita? Minta bukti kepada yang ngaku dia pernah minjami. Ya, pernah minjami. Karena hukum asalnya dia ini nggak punya dosa apa-apa gitu loh. Nggak punya tanggungan apa-apa kepada orang lain. Makanya ente harus kasih bukti transfernya kah, ya, transaksinya, ya, dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya mau nggak mau, misalkan kita posisinya sebagai hakim, ya sudah, ya, antum nggak punya bukti, dia pada dasarnya orang yang ya bersih dari tanggungan kepada pihak, maka apa? Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, hanya Allah yang tahu. Demikian. Ya, kalau dia bohong ya udah, tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Ya, tenang aja. Antum merugi 5 juta, nanti dapat untung pahala 5 juta di akhirat kan lumayan. Ya, bahkan mungkin lebih. Nah, baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Atau contoh yang lain, ya, misalkan dia bilang, ya, enggak Pak Hakim, saya memang ngutang sama dia, tapi cuma 2 juta. Ya, kata si bunga kepada si tisu, ya, tisu, mana duit aneh yang 5 juta tuh? Mana ada 5 juta? Aneh kan cuma pinjam ente 2 juta. Akhirnya datang ke kita. Ya, seperti itu. Maka apa? Maka hukum asalnya seperti kaidah tadi. Karena pada dasarnya si tisu ini nggak punya tanggungan yang lain kepada bunga. Apa yang diakuinya itulah yang diberikan kepada si bunga, kecuali kalau memang si bunga ini punya bukti, ya, bahwasanya benar-benar 5 juta. Antum tuh lupa misalkan.
Nah, kalau misalkan panjang lagi, tapi kan sudah saya apa? Bayarkan yang 3 juta, maka apa? Klaim dia, ya, ini juga harus mendatangkan bukti, ya. Kalau memang dia ngakunya sudah bayar. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Nah, itu udah dibahas sama ulama dalam masalah fikih, Pak. Jadi sebenarnya kita aja yang selama ini tuh nggak tahu, makanya kadang cekcok di masyarakat, ya. Demikian. Lanjut. Contoh yang lain, ya, atau kaidah yang berikutnya. Al-aslu fil amri al-'aridatil 'adab, ya. Pada dasarnya perkara yang datang kemudian itu dihukumi tidak ada. Pada dasarnya perkara yang datang belakangan, ya, itu dihukumi tidak ada. Ya, seperti orang kayak tadi, yang gampang saja, mengklaim dia sudah bayar hutang. Berarti pada dasarnya dia ngaku punya hutang, gitu, Orang yang ngaku sudah bayar hutang berarti mengakui dia sebelumnya punya hutang. Yang sebelumnya apa? Punya hutang. Yang datang kemudian sudah bayar hutang. Jelas? Dalam syariat kita, ya, hukum asal pengakuan bayar hutang ini tidak ada. Yang jelas diakui adalah ini karena sama-sama. Misalkan si Bunga bilang, "Tisu, kamu punya hutang sama saya 5 juta ya?" "Iya," kata dia. "Tapi kan kemarin sudah saya bayar, Mas." Misalkan. Ya, ngakunya sudah bayar. Berarti otomatis kita pahami dia mengakui dia pernah punya hutang. Kalau dia mau mengklaim sudah bayar, ya mau nggak mau harus ada buktinya. Demikian. Ya, karena yang jelas-jelas ada, yang jelas-jelas sama-sama diyakini adalah adanya beban hutang, sedangkan yang diragukan di sini adalah sudah bayar apa belum. Seperti itu. Lanjut. Nah, kasus yang lain ada sebuah kaidah. Ini nggak apa-apa, lanjut lagi. Berapa menit? 5 menit lagi ya. Ada lagi yang lain, Pak. Ya. Baik, langsung saja. Pada dasarnya dalam sebuah kaidah ya disebutkan, ya, suatu kejadian itu disandarkan kepada waktu terdekatnya. Nah, kaidah apa itu? Suatu kejadian itu disandarkan kepada waktu terdekatnya. Contoh misalkan orang karena ngantuk sekali habis maghrib ketiduran, kemudian dia bangun isyaknya terlambat, jamaah sudah selesai jam 10, jam 11 baru bangun, ya, minta ampun pada Allah karena kebablasan, ya, dia sholat, kemudian dia tidur lagi, ya, ternyata sebelum subuh kok ada basah-basah atau kok ada bekas mani, mohon maaf, ya, di pakaiannya, di celananya, di sarungnya misalkan. Nah, dia ragu. Kalau memang dia ragu, ya, kalau masih ingat mimpinya kapan kan enak, ya. Tapi ini ragu, Pak. Ini kira-kira keluarnya ini sebelum saya sholat isya atau setelah sholat isya? Karena tidurnya memang 2 kali. Maka, ya, yang jelas-jelas diyakini adalah saat yang terdekat dengannya. Ya. Biasanya normalnya orang, ya, itu kan kalau mau sholat kan mengkondisikan dirinya. Dan insya Allah kalau sudah bangun tidur, ya, itu juga sudah sadar tentang kondisinya. Nah, bangun untuk isya tadi gak ada masalah kok. Nah, ini bangun untuk subuh ragu-ragu. Ini kira-kira pipisnya apa? Pipisnya. Ya. Demikian. Ya, maka apa? Maka disandarkan kepada waktu terdekatnya. Berarti sholat isyanya sudah antum beres, gak ada tanggungan, ya. Berarti tinggal mandi junub saja untuk masuk sholat subuh.
Demikian. Lanjut. Bonus Pak, saya kasih bonus ya. Contoh yang lain atau kaidah berikutnya, hukum asal segala sesuatu itu boleh. Sering dengar nggih? Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Nah, misalkan pian nggak pernah makan pempek misalkan. Nah, ini ada juragan pempek. Kemudian apa? Diajakin kawan mampir ke wadahnya Habib, Masya Allah. Ya, di sana disuguhin makanan macam ini. Apa ini? Oh, bentuknya lonjong panjang-panjang. Ya, ada yang bentuknya apa? Tipis-tipis. Oh, kok amis nih? Ini ikan kah? Nggak ada campurannya yang lain kah? Ragu-ragu. Maka, ya, pada dasarnya hukum semua hal perkara duniawi itu apa? Halal, boleh, sampai terbukti bahwasanya itu haram atau ada dalil yang mengharamkannya. Contoh yang paling gampang sekarang teknologi, Pak. Oke, teknologi. Bingung nih. Besok ada produk baru. Sekarang HP segini, besoknya lagi tambah gede atau tambah kecil, Pak? Sekarang udah banyak sih, ada yang gede, yang kecil, yang tab kan ada juga kan. Nah, misalkan kita orang kampung lah, Pak ya. Orang kampung nggak ngerti, dulunya HP-nya cuman HP apa itu monokrom ya. HP yang bisa buat ngelempar gajah katanya kan. Nah, tiba-tiba ada kawan datang bawa HP, HP-nya gondol ya. HP-nya besar. Kok nggak ada pencetan tombolnya ini? Boleh nggak dipakai ini? Halal kayak ini? Barang baru Pak, nggak ngerti. Maka hukum asalnya segala sesuatu urusan duniawi ini halal, ya. Sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Lanjut lagi. Contoh-contoh aja Pak. Okay. Ada kaidah yang rada panjang. Pada dasarnya kemaluan, ya, organ intim. Pada dasarnya kemaluan, daging, harta yang terjaga, serta jiwa itu hukumnya haram. Ya, jadi ngomongin masalah kemaluan, mohon maaf. Ya, daging juga demikian. Ya, kemudian harta yang terjaga punya orang maksudnya Pak. Harta yang sudah benar-benar dimiliki orang. Demikian pula nyawa dia itu hukum asalnya haram. Untuk ditumpahkan, untuk dinodai dan seterusnya. Kasusnya berkaitan dengan kemaluan kayak gini yang disebutkan para ulama di antaranya. Contoh, misalkan ada pemuda, Pak. Ini siapa yang masih jomblo? Oh, staffnya ya. Nggak apa-apa, sabar. Ya. Misalkan ada seorang remaja, dia mau nikah. Dia Masya Allah jatuh cinta kepada anak tetangganya. Pengen dilamar, tapi kata mamanya untuk ngomong sama mamanya, jangan. Ya, itu pernah apa? Pernah nyusu juga sama mama dulu waktu masih kecil. Dia itu saudara sepersusuanmu. Ah, yakin gak Mak? Yang mana Mak? Oh iya ya, kembar ya. Ternyata biniannya kembar. Saya lupa yang mana. Mestinya kalau yakin tahu yang mana, tinggal pilih yang tidak disusui kan gitu. Ya. Tapi kalau ragu, maka kata para ulama, pemuda ini nggak boleh nikahi salah satu dari mereka. Ya gitu. Ya, jelas kira-kira? Makanya nanya sama mamanya, Mas ingat gak Mak siapa yang pernah apa disusuin sama mama waktu kecilnya? Nah, karena ada mahram sebab persusuan, mahram sebab persusuan. Daging, siapa yang bisa kasih contoh? Daging ini misalkan kita datang Pak ke sebuah daerah yang di sana campur baur, ya orangnya misalkan jualan daging ini non Muslim Pak, tapi dia ahli kitab misalkan, orang Yahudi atau orang Nasrani, dijual babi, dijual daging sapi, ya kita nggak bisa yakin apakah ini bersih dari campuran babi dan seterusnya, maka apa? Jangan dibeli.
Jangan dikonsumsi, ya, karena hukum asalnya masalah daging yang diragukan macam gini haram. Ya, apalagi yang suka traveling ke luar negeri. Siapa yang jamin itu daging yang pian makan itu? Ya, bahaya itu. Makanya apa? Hukum asalnya nggak boleh kita safar ke negeri kafir. Makannya aja susah dipastikan kok. Ya, kecuali pian vegetarian. Makannya sayur, nasi, itu aja. Nggak ada yang daging-dagingan. Ya. Demikian. Itu contoh, kalau berkaitan harta orang, nyawanya insya Allah lebih jelas. Yang terakhir ya, terakhir bujuran Pak. Habis ini subhanakallahumma insya Allah ya. Ya. Apa yang terakhir di antara yang disebutkan oleh para ulama, kaidah tentang ini juga adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Sebuah dugaan yang jelas-jelas salah itu tidak diperhitungkan. Dugaan yang jelas-jelas salah itu tidak diperhitungkan. Contoh, ada orang ngomongin dengan kepastian, satunya lagi ngomong dengan spekulasi, Pak. Ngira-ngira, satunya masih ngira-ngira. Yang satu lagi datang, anak tahu pasti kok. Ya. Kalau kabar berita misalkan ya, misalkan ada yang bilang, oh tadi ada kecelakaan di sana. Iya kah? Nah, kemudian ada yang bilang misalkan, iya saya tadi dikasih tahu sama kawan, nggak tahu nih kawan ini benar apa dusta. Kemudian datang lagi kawan yang lain dari arah sana beneran, ya. Kemudian kumpul di situ, ikut cerita, ya, dengar omongannya. Akhirnya dia bilang apa? Oh enggak, tadi itu bukan kecelakaan, itu tadi ada barang jatuh dari atas mobil misalkan. Alhamdulillah nggak ada masalah, ya, nggak ada bahaya. Jadi salah Pak. Yang satu tadi nggak yakin kabarnya benar atau tidak, maka nggak usah diperhitungkan karena ada yang berada di sana yang tahu betul, ya, bahwasanya apa kejadiannya sedemikian dan demikian, ya. Baik. Kalau dalam syariat contohnya apa? Man shalla wa yadhunnu annahu mutatahhir fabana muhditsa. Siapa saja misalkan dia itu sholat, ya, dia mengira bahwasanya dia sudah bersuci. Ini pernah ditanyakan kalau tidak salah, ya. Orang sudah terlanjur sholat, Pak, ya, dia ngiranya suci. Ternyata habis sholat baru ingat ya, ternyata belum mandi junub, misalkan, ya, demikian. Atau ditegur sama bininya pulang-pulang dari masjid tuh, Mas, nggak mandi Mas, ya kan habis perang tadi malam, gitu. Demikian, ya, maka sholatnya diulang. Dah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang nanya nanti ya, sambil makan. Kalau ada makan, ada wadah kan? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.